Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 9 akan menjelaskan tentang langkah-langkah organisasi dan program dalam bimbingan konseling. Yang pertama akan dijelaskan oleh saudari Sundatul Animah. Monggo. Untuk materi yang pertama yakni langkah-langkah dalam bimbingan konseling. Ada beberapa pendapat. Menurut Toirin ada 6 langkah. Yang pertama yakni menentukan masalah, yang kedua mengumpulkan masalah, yang ketiga analisis data, yang keempat diagnosis, yang kelima prognosis, yang keenam terapi, yang ketujuh evaluasi. Terus sedangkan menurut Umar dan Sartono ada 5 langkah. Yang pertama yakni langkah identifikasi anak. Langkah identifikasi anak ini bagaimana? Langkah identifikasi anak itu kita harus mengenal anak tersebut seperti apa, gejala-gejala yang tampak dari anak tersebut itu apa. Terus yang kedua yakni langkah diagnosis. Langkah diagnosis ini tuh langkah untuk menentukan masalah yang dialami anak tersebut apa, dilihat dari latar belakangnya. Terus yang ketiga yakni langkah prognosis. Langkah prognosis ini jenis bantuan yang akan diberikan. Terus yang kelima, yang keempat yakni terapi. Terapi itu bimbingan atau bantuan yang ditentukan oleh langkah prognosis. Terus yang kelima yakni evaluasi atau follow up. Evaluasi ini tuh untuk menilai sejauh mana hasilnya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Adrian dari kelompok 9 akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Mbak Sundatul Animah. Poin B yaitu organisasi bimbingan penyuluhan atau konseling. Organisasi berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat. Pengertian organisasi telah banyak disampaikan para ahli dan pada dasarnya tidak ada perbedaan yang seprinsip. Yayat Hayati Jatmiko mengemukakan beberapa pendapat mereka sebagai bahan perbandingan sebagaimana berikut ini, yaitu 1. Chester E. Barnard, organisasi adalah sistem kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. 2. James D. Money, organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. 3. Menurut Dimok, organisasi adalah perpaduan secara sistematis bagian-bagian yang saling bergantung atau berkaitan dan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat melalui kewenangan, koordinasi, dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dari beberapa pengertian organisasi di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap organisasi harus memiliki 3 unsur dasar, yaitu sekumpulan orang, kerjasama, dan tujuan yang ingin dicapai. Bentuk atau pola organisasi bimbingan dan konseling dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah dan besar kecilnya isi program. Ada beberapa kemungkinan pola organisasi bimbingan dan konseling yang dapat diikuti. Untuk penerapan di sekolah dasar dapat dipilih 3 pola organisasi, yaitu 1. Pola organisasi bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan guru kelas sebagai tenaga pembimbing. 2. Pola organisasi bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan seorang konselor untuk beberapa sekolah terdekat. 3. Pola organisasi bimbingan dan konseling yang memakai seorang konselor untuk setiap sekolah. Berikut akan diuraikan masing-masing pola tersebut. 1. Pola organisasi bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan guru kelas sebagai tenaga pembimbing. Dalam pola organisasi ini, yaitu guru kelas berperan langsung menjadi pembimbing bagi murid-murid kelasnya. Dengan menerapkan pola ini, setiap guru kelas berkewajiban menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling terhadap murid-muridnya. Dalam pola organisasi di atas, kepada
kepada kepala sekolah sebagai koordinator bimbingan bertanggung jawab secara langsung terhadap program bimbingan dan konseling yang diselenggarakan oleh masing-masing guru kelas dalam menangani masalah-masalah yang memerlukan penanganan secara terpadu. Masing-masing guru dapat bekerjasama dengan teman sejawatnya di sekolah. Begitu pula masing-masing guru dapat bekerjasama dengan orang tua murid atau yang tergabung dalam BP3 untuk mengatasi masalah-masalah murid yang penanganannya memerlukan keterlibatan orang tua. Selanjutnya, pola ini dikembangkan dengan menjadikan konselor-konselor di SMPT dan SMTA terdekat sebagai tenaga yang dimanfaatkan untuk mengkonsultasikan berbagai masalah murid yang memerlukan penanganan yang lebih khusus. 2. Pola organisasi bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan seorang konselor untuk beberapa sekolah terdekat. Pola ini dapat diterapkan bila kondisi sekolah telah memungkinkan penempatan tenaga khusus atau konselor untuk menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling. Dalam hal ini, seorang konselor bertugas untuk melaksanakan kegiatan bimbingan pada beberapa sekolah terdekat atau secara khusus bertugas pada setiap sekolah sekaligus. Struktur organisasi bimbingan dan konseling menggunakan pola ini pada bagian di atas. Kelihatan bahwa 4 buah sekolah dasar terdekat menyelenggarakan bimbingan dan konseling sesuai dengan program mereka masing-masing. Penyelenggaraannya dikoordinasikan oleh suatu badan atau koordinator bimbingan dengan memakai tenaga konselor yang bertugas sebagai konsultan untuk keempat sekolah tersebut. Masalah-masalah yang memerlukan penanganan khusus dikonsultasikan kepada konselor. 3. Pola organisasi bimbingan dan konseling yang memakai seorang konselor untuk setiap sekolah. Bila pada setiap sekolah telah dapat ditempatkan tenaga khusus atau konselor, dapat dalam bagian di atas, kepala sekolah merupakan penanggung jawab tertinggi dalam melaksanakan bimbingan dan konseling di sekolahnya. Selanjutnya adalah poin C. Program bimbingan penyuluhan. Program bimbingan dan konseling hendaknya dapat memberi arah dan pedoman kepada setiap petugas yang menyelenggarakannya. Di samping itu, program bimbingan dan konseling hendaknya mudah dan dapat dilakukan. Dalam penyusunan program bimbingan dan konseling, hendaklah diperlukan prinsip-prinsip berikut ini. 1. Penyusunan program bimbingan dan konseling harus mengikut sertakan semua staf sekolah dan dapat dikembangkan terus-menerus. Dalam perencanaannya, program bimbingan dan konseling harus memiliki tujuan yang jelas dan realistis. 3. Program itu hendaknya memungkinkan terciptanya kerjasama yang baik di antara staf sekolah. 4. Program bimbingan dan konseling harus sejalan dengan program pendidikan dan pengajaran di sekolah yang bersangkutan. 5. Program bimbingan dan konseling hendaknya dapat memberikan pelayanan kepada semua murid. Yang keenam, program bimbingan dan konseling hendaknya dapat menghubungkan sekolah dengan masyarakat. Dan yang terakhir, ketujuh, program bimbingan dan konseling hendaknya dapat memberikan keseimbangan pelayanan bimbingan dalam hal A. Pelayanan individual seperti kelompok dan klasikal. Yang B. Penggunaan alat dan teknik pengumpulan data yang objektif. Selanjutnya yang C. Penggunaan sumber-sumber di dalam dan di luar sekolah. Dan selanjutnya yang D adalah pemenuhan kebutuhan perorangan dan kelompok. Sekedar itu saja dari saya selaku pemateri kedua, dan selanjutnya poin-poin langkah-langkah penyusunan program bimbingan dan konseling akan dilanjutkan oleh Saudara Thorik Aji Silmi. Terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Adrian telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Kini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyusunan program dalam bimbingan dan konseling. Untuk menghasilkan program bimbingan dan konseling yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah dijelaskan di atas, maka dalam penyusunannya perlu diperhatikan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan studi kelayakan. Sebelum program bimbingan dan konseling ini dilakukan, perlu dilakukan inventarisasi masalah dan kebutuhan yang berkenaan dengan pelayanan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, penetapan prioritas masalah
dan kebutuhan yang akan ditangani melalui pelayanan, bimbingan, dan konseling. Yang ketiga, penetapan isi, bentuk, dan teknik kegiatan pelayanan, bimbingan, dan konseling sesuai dengan langkah-langkah tersebut pada poin B atau poin kedua. Yang keempat, penetapan pelaksanaan masing-masing kegiatan yang akan hendak dilakukan. Yang kelima, penyusunan alat evaluasi untuk menilai keberhasilan program. Selanjutnya adalah isi program dari bimbingan dan konseling. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan langkah-langkah penyusunan program bimbingan dan konseling di atas, maka program bimbingan dan konseling di sekolah dasar hendaknya membuat kegiatan pokok sebagai berikut. Yang pertama adalah program orientasi dan informasi, yang kedua program pengumpulan data, dan yang ketiga adalah program pemberian bantuan, yang keempat adalah program penilaian dan tindak lanjut. Untuk menjelaskan bagian dari program-program yang telah saya sebutkan tersebut, yang pertama adalah program orientasi dan informasi. Program ini berisikan dengan kegiatan layanan yang bertujuan untuk memperkenalkan siswa, khususnya siswa baru dan orang tua wali, mengenai seluk-beluk kegiatan yang berada di sekolah, mengenai persoalan administrasi dan kegiatan lain-lain. Yang B, program pengumpulan data. Program pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang tepat dan menyeluruh tentang murid. Program ini berisikan tentang kegiatan pengumpulan, pengelolaan, dan pencatatan data tentang murid sehingga akan diperoleh pemahaman yang tepat, benar, dan menyeluruh berkenaan dengan pribadi murid tersebut. Data dan keterangan yang perlu dikumpulkan ini antara lain menyangkut kebutuhan-kebutuhannya, sifat-sifat dan ciri-ciri pokok kepribadiannya, kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahannya, kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi, hubungan sosial, keadaan keluarga, dan lingkungan sekitar. C. Program pemberian bantuan. Program pemberian bantuan berisikan berbagai bentuk kegiatan pelayanan dalam rangka membantu murid, baik dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi maupun dalam mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Usaha pemberian bantuan tersebut dapat berupa pemberian informasi, yaitu bantuan yang diberikan kepada murid dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan, baik menyangkut sistem pendidikan yang sedang dihadapi maupun pendidikan lanjutan atau karir yang akan diikuti nantinya. 2. Bimbingan khusus belajar, yaitu bantuan yang diberikan kepada siswa atau murid untuk dapat mencapai cara-cara belajar yang efektif dan efisien, seperti cara membaca, cara menghitung, cara memberi tugas, dan mencatat pelajaran dan menghadapi ujian. 3. Diagnosis. Diagnosis kesulitan belajar dan pengajaran perbaikan, yakni bantuan yang diberikan kepada murid-murid untuk dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang murid hadapi dalam belajar. Yang keempat, pelayanan bimbingan kelompok, yaitu usaha membantu dalam rangka mengembangkan keterampilan sosial dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dengan menggunakan situasi kelompok. Yang kelima adalah pelayanan konseling. Pelayanan konseling yaitu usaha untuk membantu murid untuk dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Bantuan ini diberikan dalam suasana hubungan tatap muka antara seorang guru dengan seorang murid. Berakhir sudah sesi presentasi dari kelompok 9 mengenai program, langkah-langkah, serta organisasi dalam program bimbingan konseling. Semoga dapat dijadikan rujukan atau landasan ketika sudah menjadi pendidik di lembaga-lembaga terkait dan dapat memahami siswa maupun peserta didik sesuai dengan karakteristiknya, sesuai dengan kelemahan maupun kelebihannya, dan dapat mencintai siswa-siswinya selayaknya guru mencintai seorang murid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.